Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung? Senang sekali tentunya saya Alan Albano bisa kembali hadir membersamai Anda di kesempatan hari ini. Kita akan membahas mengenai dahsyatnya bulan Muharram. Nah, seperti apa penjelasannya? Di studio kami sudah hadir narasumber kami. Beliau adalah dosen dan juga pendiri Excellence Learning Center. Ada turut hadir bersama kami Bapak Haji Ustadz Adil Samadani SSSHIMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alan, sehat Kang Alan? Alhamdulillah, sehat. Gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, cuaca cerah ya. Cuaca cerah. Iya betul. Baik, Pak Ustadz, terkait dengan topik kita dahsyatnya bulan Muharram. Nah, hal-hal apa saja kedahsyatan yang hadir dan keutamaan di bulan Muharram ini boleh dijelaskan, silakan. Baik Kang Alan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal muharram bi asyhuril muhurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, Allah Asyakur, karena pada kesempatan ini kita alhamdulillah bisa menghirup udara, bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, dan alhamdulillah kita juga sampai detik ini kita bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliaulah kita hendak menjadi hamba yang bersyukur. Karena jasa beliau pula lah kita ingin selalu thalabul ilmi dimanapun kapanpun kita berada. Alhamdulillah melalui program yang diselenggarakan oleh RRI Bandung ini kita masih bisa thalabul ilmi, kita menuntut ilmu, menimba ilmu dimanapun kita berada, dan sedang apapun kita lakukan kita bisa menyaksikan, mendengarkan apa yang ditayangkan oleh program dari RRI Bandung. Tak lupa kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang super setia, tabiin solihin, tabiat yang ahli taat, sampai kepada kita sebagai umatnya, sehingga kita berharap kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang maha dahsyat dari Nabi sang pemberi syafaat. Para pendengar setia RRI Bandung dimanapun berada, tepat bulan ini adalah bulan Muharram, maka temanya adalah dahsyatnya bulan Muharram. Limadza al-Muharram summiya bil Muharram. Kenapa bulan Muharram itu dinamakan Muharram? Ada dua pengertian Muharram. Muharram yang pertama adalah yang diharamkan. Jadi Muharram itu diharamkan. Seperti halnya Masjid Haram, masjid yang diharamkan bagi orang-orang non-muslim untuk menginjakan kakinya ke Masjid Haram dan ke kota Mekah. Saking mulia, saking sucinya Masjid Haram berada di kota Mekah sehingga namanya haram. Dilarang orang-orang non-muslim menginjakan kakinya ke mana? Ke kota Mekah, apalagi ke Masjid Haram. Yang kedua adalah Muharram itu artinya diharamkan dalam artian tidak boleh adanya peperangan, berantem. Kebetulan sekali Kang Alan kemarin ketika Iran rame ya berantem sama Israel, ternyata terjadi gencatan senjata itu sebelum bulan Muharram. Artinya Muharram itu dilarang kita berantem, perang, karena zaman dulu itu terjadi peperangan. Maka ketika datang bulan Muharram, orang melakukan gencatan senjata, orang adem lagi, orang tidak berantem lagi. Kenapa? Muharram itu bulan yang diharamkan untuk melakukan kejahatan, berantem, perang dan sebagainya. Dan kita bisa lihat ternyata gencatan senjata antara Iran dan Israel terjadi sebelum bulan Muharram, karena Muharram itu adalah bulan yang diharamkan untuk melakukan peperangan, kejahatan ataupun perselisihan. Yang kedua, limadza
sumiyal Muharram bil Muharram. Kenapa bulan Muharram dinamakan Muharram? Dalam artian Muharram yang kedua adalah artinya itu dimuliakan. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang sangat dimuliakan. Bahwa bulan yang Muharram itu ada 4 yang dimuliakan, salah satunya menurut Al-Quran adalah bulan Muharram. Ada Ramadan ya, ada Rajab, itu bulan yang dimuliakan, dan tentunya bulan Muharram dimuliakan. Kenapa Muharram itu begitu mulia? Pertama, ketika Nabi Muhammad direncanakan mau dibunuh sama kafir Quraisy, kemudian kafir Quraisy mengetahui kebiasaan Nabi Muhammad itu, Kang Alan, tidur di rumahnya kemudian bangun jam 1 atau jam 2 menuju Masjid Haram di rumahnya. Sekarang rumahnya dijadikan maktabah perpustakaan. Jadi di samping Masjid Haram itu tidak jauh kelihatanlah rumahnya atau Miladur Rasul, tempat kelahiran Rasul. Dulu itu adalah bekas rumahnya baginda Rasul. Nah, dari rumah baginda Rasul itu ada rumah bekas rumah Abu Jahal, Kang Alan. Abu Jahal itu pamannya Rasul yang begitu jahat, begitu benci kepada Rasulullah. Yang sekarang bekas rumahnya Abu Jahal dan Abu Lahab dijadikan WC Masjid Haram, di mana ribuan jamaah haji dan umroh pernah kencing di sana. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling jahat kepada Rasulullah. Nah, Abu Jahal dan tokoh-tokoh kafir Quraisy merencanakan ingin membunuh Rasulullah. Karena Rasulullah selalu berdakwah, selalu menyebarkan Islam. Ketika sudah tahu dan bahwa ada kabar Rasulullah mau dibunuh di malam itu, terdengar ke telinga Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidur Rasulullah SAW. Dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kafir Quraisy sudah siap-siap, Kang Alan, mau membunuh Rasulullah, sudah bawa pedang. Kurang lebih 15 orang mau membunuh Rasulullah, sudah di depan pintu. Ternyata Rasulullah tidak keluar juga. Biasanya keluar jam 1 menuju Masjid Haram, tidak keluar juga. Akhirnya apa yang terjadi? Pintu didobrak, Kang Alan. Pedang sudah disiapkan, ternyata menuju tempat tidur Rasulullah. Ternyata ketika dibuka selimutnya, ternyata bukan Rasulullah, ternyata Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib itu mengeluarkan pedang, semuanya takut. Kenapa? Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang gagah, hebat, ditakuti, disegani oleh kafir Quraisy. Maka menghadapi yang 15 orang itu, konon katanya kafir Quraisy merasa ketakutan dengan pedangnya Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pergi bersama sahabat terdekatnya yang bernama Abu Bakar. Kemana? Ke sebuah gua. Ya, ke sebuah gua, dia ngumpet di sana. Namanya Gua Thur, ya, namanya Gua Thur. Ngumpet di sana, ternyata dicari sama kafir Quraisy jejak-jejak bekas Rasulullah pergi meninggalkan rumahnya. Akhirnya ketemu, Kang Alan, ke gua itu. Gua di mana Rasulullah pernah ngumpet. Ternyata pas ketemu gua sudah ada sarang laba-laba. Kata kafir Quraisy yang lainnya, gak mungkin, Rasulullah baru pergi tapi sarang laba-laba sudah banyak gini. Karena posisinya kan naik gini, Kang Alan, sedang ini turun gini dikit. Jadi ketika turun ke gua itu agak takut. Posisinya tekan gini. Nah, menuju gua itu agak takut. Saya pernah ke sana, itu agak takut. Padahal kakinya kafir Quraisy itu sudah kelihatan sama Abu Bakar. Nangis, la takhaf wa la tahzan. Kamu jangan takut dan jangan sedih. Innallaha ma'ana, kata Nabi. Allah bersama kita. Kenapa? Kafir Quraisy mau membunuh Rasulullah. Akhirnya kafir Quraisy menyimpulkan gak mungkin Rasulullah Muhammad dan sahabatnya ada di tempat yang kecil itu. Sudah kecil, kemudian posisinya gini, di sana ada sarang laba-laba. Pergi lagi ya,
pergi lagi meninggalkan tempat itu. Setelah meninggal tempat itu dibukalah sayembara. Sayembara siapa yang mau membunuh Rasulullah SAW atau membawa dalam keadaan hidup, dikasih hadiah jumlahnya 100 ekor unta. 100 ekor unta hadiahnya. Kalau 1 ekor unta harganya 40 juta Kang Alan, ini unta untuk niaga, untuk mencari keuntungan. Konon katanya kalau dihargakan, konon katanya itu bisa 100 juta kalau dirupiahkan. Kenapa? Karena ini untanya bukan unta biasa, unta untuk berniaga. Kalau 100 unta berarti berapa miliar Kang Alan? Ya, berapa miliar? 10 miliar ya, 10 miliar. Hadiahnya 10 miliar. Semangat orang kafir Quraisy ya, semangat. Semangat. Kemudian saya berani mencari, karena saya berpengalaman mencari orang. Rasulullah itu ternyata melakukan pindah hijrah dari kota Mekah ya, dari gua itu menuju kota Madinah, ditemani Abu Bakar dan 2 hamba sahaya Abu Bakar itu. Ternyata perjalanannya bukan jalan umum Kang Alan, bukan jalan yang sering dilewati oleh masyarakat umum, tetapi beliau itu melewati jalan di pinggir laut. Karena itu cara beliau agar mampu mengelabui orang-orang yang mengejarnya. Dikejarlah, ternyata nggak ketemu Kang Alan. Karena Rasulullah lewat sisi laut, pinggir laut ya, jalannya itu pakai unta. Ada salah satu kafir Quraisy yang bersedia berserta pasukan, saya siap ingin membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya dikejar Kang Alan. Dia tahu strategi, pasti Rasulullah itu pasti nggak melewati jalan umum, pasti melewati pinggir lautan. Dan kebetulan Rasulullah itu kekejar sama kudanya si penjahat itu ya. Ternyata sudah kelihatan 200 meter, 100 meter, kemudian sudah kelihatan sekian meter. Wah, betul itu Rasulullah, kata. Itu Muhammad. Ternyata sudah mendekati untanya Nabi Muhammad itu, ternyata kudanya si penjahat itu ternyata terjerumus. Jatuh, dipecut lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Sampai ketiga kali ternyata sang kuda pemilik penjahat itu ternyata tidak mampu bangun. Wahai Muhammad, aku tahu kau orang yang istimewa. Aku ingin membunuhmu. Maka aku tahu istimewaku, ada yang menjaga. Buktinya kudaku sudah 3 kali terperosok. Padahal ini kuda-kuda pilihan. Akhirnya terjadilah perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang utusan dari kafir Quraisy itu ya. Artinya silahkan kamu pulang lagi. Tapi dengan catatan jangan kasih tahu aku menuju lewat ini, kata Nabi Muhammad. Dan ternyata permintaan si penjahat itu, utusan dari kafir Quraisy itu ya silahkan aku minta keamanan agar tidak diapa-apakan selama di perjalanan. Akhirnya pulang lagi ke kota Mekah dan Nabi Muhammad itu menuju kota Madinah. Ternyata unta gak pernah istirahat. Aku akan istirahat jika untaku istirahat. Oh, pengen disambut sama orang-orang Ansor ya, tidak istirahat itu si unta itu. Ternyata unta itu istirahat di tempat di rumahnya orang-orang yatim. Sehingga ketika Rasulullah datang ke rumah yatim untuk beristirahat menuju perjalanan menuju Madinah karena pengen hijrah, ternyata banyak orang yang berdatangan ke rumah yatim piatu. Di sanalah ketika datangnya Muharram itu Rasulullah menganjurkan untuk berbagi kepada yatim piatu. Kenapa Rasulullah pernah melakukan ketika hijrah? Unta itu berhenti di rumahnya orang-orang yang yatim piatu. Maka setelah Rasulullah datang ke kota Madinah, usulan dari Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita kasih penanggalan. Nah, atas usulan Rasulullah Umar bin Khattab itu terjadilah penanggalan bulan Muharram. Jadi pertama keunggulannya Muharram adalah Rasulullah membagi makanan dan juga disambut oleh orang Ansor di bulan Muharram. Yang kedua, ketika Nabi Ayub didera penyakit yang besar, yang berat, kalau COVID itu menular Kang Alan, ya, tapi tidak bau COVID itu. Tapi kalau penyakit Nabi Daud itu di samping bau Kang Alan menular, diusirlah sama masyarakat.
Saya baca pernah di sebuah riwayat penyakitnya itu nggak tahu apa, saking beratnya itu dari mulutnya keluar nanah dan darah. Dari setiap hidung keluar bilatung. Saking beratnya penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub apa? Wa ayyuba idzna darabahu anni massani dzurru antara murrahimin. Ketika Nabi Ayub diderita penyakit yang begitu berat, diusir sama masyarakat, bau dan menular, Nabi Ayub berdoa kepada Allah, anni massani dzurru wa anta arhamur rahimin. Aku sedang diderita penyakit. Kaulah Zat yang Maha Penyayang. Doa itu yang selalu dibacakan oleh Nabi Ayub. Seberat apapun kita memiliki penyakit, coba contoh doa Nabi Ayub. Apa doanya? Anni massani dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang diderita penyakit, Kaulah Zat yang Maha Penyayang. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia juga silahkan. Itu ternyata pastajabna lahu fakasyabna ma bihi min dur. Nabi Ayub setelah membaca doa itu, Kang Alan, permohonannya diterima dan sembuh. Ternyata sembuhnya Nabi Ayub dari penyakit yang super berat terjadi di bulan Muharram. Begitu juga ketika kita pernah mendengar cerita Nabi Ibrahim, Kang Alan, ya, ketika berdakwah menyampaikan tentang tauhidullah, ketika tahu yang melakukan perusakan berhala-berhala adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disidang sama Namrud, kau pelakunya, dan dibakar oleh kayu yang begitu besar, api yang begitu dahsyat. Ternyata Nabi Ayub itu tidak apa-apa. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang dibakar oleh Namrud dan para pengikutnya. Ternyata terjadi pun di bulan Muharram. Begitu juga Nabi Yunus ketika ditenggelamkan di tengah laut karena kapalnya overload terlalu banyak, ya, sehingga ditenggelamkan di tengah laut. Ketika tenggelam ke tengah laut, dimakanlah ikan yang besar. Apa yang dibacakan oleh Nabi Ayub? Wa dzannuni idzahaba mughadiban fadhon alla naqdiru alaihi fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam keadaan gelap dalam perut ikan, ternyata Nabi Ayub membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjayna minal gham. Ternyata Nabi Yunus, ya, keluar dari perut ikan dan selamat, terjadi pun di bulan Muharram. Jadi banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi di bulan Muharram ini. Semoga kita mampu mengambil pelajaran ini di bulan Muharram ini. Baik, Bang Alan. Baik, terima kasih tentunya untuk Anda pemirsa dan juga pendengar masih bersama kami tentunya di Mutiara Pagi RRI Bandung. Kita sedang membahas mengenai dahsyatnya bulan Muharram bersama narasumber kami Haji Ustadz Adil Samadani SS SHI MH, dosen dan pendiri Excellence Learning Center. Dan tentunya juga Anda juga bisa menyimak juga yang sedang mendengar melalui siaran terestrial kami. Anda bisa cek channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Jangan lupa di like, diberikan komentarnya, berikan tanggapannya juga boleh. Kemudian juga di subscribe agar Anda bisa terus mendapatkan berbagai notifikasi dari topik-topik yang kita bahas di Mutiara Pagi RRI Bandung. Baik, Pak Ustadz tadi disampaikan bahwa dalam bulan Muharram itu ada beberapa hal yang diharamkan. Salah satunya adalah perang, gitu ya. Betul. Ini sebetulnya ada apa di bulan Muharram ini? Ya, oke. Pertama, kenapa dilarang perang, ya? Karena bulan Muharram itu bulan yang sangat mulia, yang sangat agung. Biasanya kebiasaan orang Arab, ya, ketika datang Muharram itu selalu melakukan kegiatan mulia, bakti sosial, menyantuni anak yatim. Masa yang lain itu berbuat kebaikan lah kita berantem. Kita berantem. Sehingga kebiasaan orang Arab itu diharamkan untuk melakukan berantem, melakukan kejahatan, perang, nyopet, begal dan lain sebagainya. Semoga dengan datangnya bulan Muharram, khususnya di masyarakat Indonesia, ya, Kota Bandung, Jawa Barat, ya, tidak ada lagi yang namanya kejahatan, tidak lagi namanya kelaparan, tidak lagi yang namanya kemiskinan. Kenapa? Bulan Muharram kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi harta, berbagi apa yang kita miliki. Siapapun kita bisa berbagi. Office boy bisa berbagi dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Seorang guru, seorang dosen bisa memberikan ilmu yang dimilikinya. Kang Alan seorang presenter, ya,
sering ngisi acara di mana-mana, saya lihat Kang Alan itu bisa berbagi dengan pengalaman ilmu yang dimilikinya. Itu kategori berbagi. Apapun kita bisa melakukan berbagi sesuai dengan profesi yang kita miliki, maka Muharram ini adalah tepat untuk melakukan kebaikan. Nah, masa orang lain melakukan kebaikan, kita melakukan kejahatan? Paling tidak kita tidak berantem. Kalau kita tidak mampu memberikan kebaikan kepada orang lain, maka jangan sampai kita ini menodai orang lain. Kalau kita tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain, jangan sampai kita mengecewakan orang lain. Maka Muharram ini adalah bulan yang sangat dimuliakan, bulan penuh dengan kebaikan, sehingga pahala-pahala dalam agama Islam banyak ya. Sedekah ya, berbagi, baca Quran, kemudian banyak kajian-kajian diperbanyak. Termasuk program RRI ini adalah salah satu cara untuk mengajak masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bandung dan sekitarnya untuk melakukan kebaikan di bulan Muharram ini. Sehingga maka dilarang untuk melakukan kejahatan, termasuk peperangan ini. Baik. Kemudian Pak Ustadz, amalan apa yang dianjurkan yang bisa kita lakukan tentunya di bulan Muharram ini? Ya, kalau Rasulullah mencontohkan adalah sedekah. Sedekah itu ketika untanya Rasulullah, ya Rasulullah, kau berhenti di tempat aku, di rumah aku. Aku ingin dikunjungi oleh engkau ya Rasulullah. Aku akan istirahat sesuai dengan keinginan dari untaku. Kalau untaku istirahat, maka aku akan istirahat. Ternyata untanya tidak istirahat. Ternyata istirahatnya, diamnya di mana? Di rumah anak yatim. Maka di sanalah orang banyak mengunjungi orang-orang yatim piatu. Di sanalah Rasulullah menganjurkan untuk berbagi sedekah. Itu sedekah di bulan Muharram jauh lebih mulia ya. Kenapa? Karena Muharram itu 4 bulan yang sangat dimuliakan di samping Ramadan. Ramadan, ada Rajab, salah satunya adalah Muharram. Ini adalah perbuatan yang sangat dimuliakan. Jadi sedekah salah satu amalan yang terbaik yang kita lakukan di bulan Muharram ini. Baik. Dan juga Pak Ustadz mungkin terakhir boleh disampaikan mengenai juga dahsyatnya di bulan Muharram ini, tentunya juga untuk pendengar yang baru saja mungkin tengah-tengah mendengarkan. Iya gitu betul ya. Anda boleh sampaikan juga atau Anda juga boleh simak pendengar melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita bersama Haji Ustadz Adil Samadani SS SHIMH ya. Boleh disampaikan terakhir mungkin Pak Ustadz. Oke. Jadi kalau kita tidak bisa berbagi di bulan Muharram dengan harta, sebenarnya melakukan subscribe saja, nonton YouTube saja ya, atau mengikuti acara di RRI saja, itu sudah merupakan suatu kebaikan. Apalagi kalau kita lakukan semaksimal mungkin di bulan Muharram. Artinya bulan Muharram pertama adalah bulan yang sangat diharamkan untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan begal, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Bukan berarti di luar Muharram boleh, bukan. Tapi ini bulan Muharram saking mulianya, jangan sampailah kita melakukan kejahatan di bulan Muharram. Ya, jangan sampai melakukan peperangan sebagaimana dicontohkan oleh negara kuat, negara modern ya, antara Iran dengan Israel. Mereka berhenti sebelum datangnya bulan Muharram. Itu perlu diapresiasi. 12 hari dunia dihebohkan dengan perang yang begitu dahsyat. Ternyata tibanya bulan Muharram itu perayaan umat Islam ya di mana-mana. Tapi sayangnya ternyata orang lebih lebih heboh, lebih meriah ketika merayakan tahun baru Masehi, bukan Hijriah. Seharusnya Hijriah ya. Ya, meramaikan masjid ya, kajian. Nah, ini program RRI ini salah satunya ada salah satu cara untuk syiar Islam agar Muharram itu bulan mulia, Muharram itu bulan yang sangat dimuliakan dan diharamkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Dan ini sebagai barometer bahwa kita tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, apalagi melakukan korupsi merugikan negara, ya menyengsarakan rakyat. Di bulan Muharram orang lain berbuat kebaikan, di bulan Muharram lah dia ternyata melakukan kejahatan yang merugikan negara di bulan Muharram. Kemudian yang kedua tadi betul, limadza sumiyal Muharram bil Muharram,
Kenapa bulan Muharram dinamakan bulan yang sangat mulia? Karena di dalamnya banyak kemuliaan-kemuliaan, banyak keajaiban-keajaiban, sebagaimana Nabi Musa juga ya, ketika membelah lautan juga di bulan Muharram, selamat dari kejaran Raja Fir'aun juga bulan Muharram. Nabi Ibrahim juga selamat dari kobaran api juga terjadi di bulan Muharram. Bagaimana Nabi Yunus ya bisa selamat dari perut ikan 40 hari 40 malam gak makan ya, tidur mungkin gak bisa tidur ya, gak minum, oksigen juga mungkin terbatas ya, tapi Allah yang memberikan oksigen. Selamat pastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Kami terima permintaannya, kemudian kami selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Itu terjadi di bulan Muharram. Begitu juga Nabi Ayub yang menurut kasat mata, menurut akal sehat gak mungkin bisa sembuh lagi dengan penyakit yang mengeluarkan nanah, darah, belatung dari lubang-lubangnya, tapi sembuh. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Artinya bulan Muharram bulan yang sangat mulia, perlu kita maksimalkan dengan amal-amalan, termasuk bila kita memiliki keinginan, apapun keinginan kita, maka Muharram adalah kesempatan emas bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang Islam untuk memanjatkan doa. Pengen nikah, yang belum menikah ya, kalau Kang Alan kan jangan pengen nikah lagi ya, pengen punya anak lagi gitu boleh ya, ya. Atau pengen berangkat haji, semoga tahun depan kita bisa berangkat haji, pengen umroh, pengen sehat ya, pengen apapun, maka ini adalah kesempatan yang tepat bagi kita sebagai orang yang beriman untuk berdoa kepada Allah, karena di saat inilah sebagaimana contoh para nabi diijabah apapun keinginan, apapun kesusahannya ya, apapun hambatan yang begitu besar, ternyata Allah kasih solusi tepatnya di bulan Muharram. Baik, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan semangat kita untuk terus meningkatkan ibadah kita, terutama juga di bulan Muharram ini. Banyak amalan yang bisa dilakukan ya, bagaimana ternyata memang dahsyatnya bulan Muharram ini, dimana ketika katakanlah tahun baru Masehi begitu sangat meriah gitu, antusias, kenapa tidak justru di tahun baru Hijriah ini kita tingkatkan semangat kita untuk bisa terus beribadah. Halo ucapkan terima kasih tentunya Pak Ustadz sudah hadir di studio kami, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung yang sudah menyimak kami. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa terus mendapatkan notifikasi atau informasi-informasi seputar berbagai topik-topik di Mutiara Pagi RRI Bandung dan berbagai informasi yang kami hadirkan, yang kami kemas untuk Anda di RRI Bandung Live. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui siaran terestrial kami yang tentunya disiarkan, dipancarluaskan di Ciamis, Tasik, kemudian Garut, Sumedang, Subang, dan juga Cianjur. Dan tentunya juga saya Alan Albana mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Alan Albana pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.